she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. William Barros masuk radar Persib Bandung. Bos Maung Bandung Done, Wilujeng Sumping. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberikan sebuah kode yang diduga merujuk pada penyerang asal Brasil, William Barros. Kode tersebut disampaikan oleh bos Persib Bandung itu dalam sebuah unggahan Instagram Stories pribadinya, @putraaditya10 pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Dalam unggahan, Adit sapaan akrab Aditya Putra Herawan, dia menuliskan kalimat, Wilujeng Sumping, yang artinya adalah selamat datang. Wilujeng Sumping, tulis Adit di Instagram Stories pribadinya, @putraaditya10. Unggahan bos tim berjulukan Maung Bandung itu berlatar warna hijau, kuning, dan biru yang mengindikasikan itu sebagai bendera Brasil. Selain itu, Adit juga mengunggah foto boneka asal Brasil dan sebuah jalan tol yang bertuliskan Barros dengan menyertakan kata Done, yang artinya selesai. Tak pelak, unggahan bos Persib Bandung tersebut menimbulkan spekulasi liar di kalangan para bobotoh, supporter Persib Bandung. Banyak yang menduga bahwa kode yang diberikan oleh Adit merujuk pada sosok penyerang asal Brasil, yakni William Barros. Ud fix William ini Done deal, tulis bobotoh @Ivan_Fadila 26 di unggahan Instagram @persibtalk. Namun perlu dicatat, belum diketahui secara pasti kode yang diberikan oleh bos Persib Bandung itu tertuju untuk siapa dan masih tanda tanya. Sebelumnya, Persib Bandung sudah dikaitkan dengan sejumlah nama. Sebut saja seperti William Marsilio, Sadil Ramdhani hingga Alveandra Dewangga. Satu hal yang pasti, William Barros adalah striker asal Brasil yang kontraknya bersama klub Kuwait, yakni Al Fahahil SC akan berakhir pada tanggal 30 Mei tahun 2025. Selain berposisi utama sebagai penyerang, pemain berusia 30 tahun tersebut juga bisa bermain di sayap kanan maupun sayap kiri. William Barros bergabung dengan Al Fahahil SC sejak Juli tahun 2024. Namun melihat dari Transfermarkt, tidak diketahui statistik sang pemain bersama klub itu. Yang jelas, pemain asal Brasil tersebut pernah bermain untuk sejumlah klub, seperti Sampaio-Ma, Paysandu, Fortaleza hingga Altos. Menurut Transfermarkt, William Barros telah menciptakan 14 gol dan 3 gol dalam 58 laga ketika bermain sebagai striker di berbagai klub. Persib Bandung siap gelar pesta juara tanpa khawatirkan Persis Solo. Euforia gelar juara Liga 1 2024/2025 masih terasa kental di kota Bandung. Persib Bandung, yang telah memastikan gelar juara beberapa pekan lalu, kini bersiap untuk menggelar pesta perayaan yang meriah di hadapan para bobotoh setia. Momen puncak perayaan ini akan dilangsungkan usai laga kandang terakhir mereka melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Meskipun pertandingan melawan Persis Solo tetap menjadi bagian dari jadwal Liga 1, hasil akhir laga tersebut tidak akan mempengaruhi sukacita Persib merayakan gelar juara. Tim berjuluk Maung Bandung ini telah mengunci posisi puncak klasemen, sehingga pertandingan melawan Persis Solo akan menjadi panggung perayaan gelar yang telah diraih dengan susah payah sepanjang musim. Rencananya, acara perayaan juara akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik. Selain prosesi pengalungan medali dan pengangkatan trofi, sejumlah bintang tamu, termasuk band kebanggaan Bandung, Kuburan Band, akan turut memeriahkan acara. Pihak klub juga telah mengumumkan kenaikan harga tiket untuk laga spesial ini, mengingat antusiasme bobotoh yang sangat tinggi untuk turut serta dalam pesta juara.
Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Adi Pratama mengatakan bahwa acara ini dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada bobotoh yang telah setia mendukung tim sepanjang musim. Ini adalah pesta perayaan atas keberhasilan luar biasa yang diraih tim musim ini, yaitu back-to-back champions, ujar Adi Pratama. Sehari setelah laga melawan Persis Solo, Kota Bandung juga akan menggelar konvoi akbar bertajuk Pawai Juara Persib. Rute konvoi akan dimulai dari Gedung Sate menuju GBLA, memberikan kesempatan bagi seluruh warga Bandung untuk turut merayakan keberhasilan tim kebanggaan mereka. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para supporter, Pesta Juara Persib Bandung dipastikan akan menjadi momen yang tak terlupakan. Meskipun Persis Solo akan menjadi lawan di laga terakhir, fokus utama seluruh elemen Persib adalah merayakan keberhasilan meraih gelar Liga 1 musim ini bersama para bobotoh. Bandung siap membiru dalam pesta sang juara. Hodak puji tim Persib meski gagal raih kemenangan lawan Persita. Bojan Hodak apresiasi penampilan Persib meski gagal raih kemenangan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya meski timnya gagal meraih kemenangan dalam laga pekan ke-33 Liga 1 Indonesia melawan Persita Tangerang, Jumat, 16/5, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Meskipun pertandingan berakhir imbang 2-2, Hodak menilai penampilan timnya secara keseluruhan sudah sangat baik. Anak-anak asuh saya tampil baik, tidak hanya 11 pemain utama, tetapi juga para pemain pengganti yang mampu menjalankan peran mereka dengan sangat baik. Ia menambahkan bahwa timnya berhasil mengorganisasi pertandingan dengan baik, dan semua berjalan lancar. Pada pertandingan tersebut, Persib sempat unggul 2 kali berkat gol bunuh diri bek Persita, Ryuji Utomo, dan tendangan dari Tyrone Del Pino. Persita Tangerang 2 kali tertinggal, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Eber Bessa mencetak gol lewat penalti, sementara Ryuji Utomo menyamakan skor melalui sundulan pada waktu tambahan babak kedua. Hodak juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemain yang kembali tampil sebagai starter, seperti Victor Igbonevo dan Teja Paku Alam. Menurutnya, kedua pemain tersebut menunjukkan penampilan yang solid. Kami punya pemain-pemain bagus, ini bagian dari permainan kami. Kami memiliki pemain berpengalaman yang kami harapkan bisa menemukan koneksi di antara mereka, bukan sekadar mengandalkan keberuntungan, jelas Hodak. Meski hasil imbang ini tidak mengubah posisi klasemen, Persib Bandung tetap berada di puncak dengan 66 poin dari 33 pertandingan. Persib selanjutnya akan menghadapi pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia musim ini melawan Persis Solo pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Respons pelatih Persib Bojan Hodak soal wacana 11 pemain asing di Liga 1 musim depan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik wacana PT Liga Indonesia Baru, LIB, yang akan memperbolehkan klub menggunakan 11 pemain asing di Liga 1 musim 2025/2026. PT LIB memang telah mengatakan bahwa dalam rencana 11 pemain asing ini, klub maksimal boleh menurunkan 8 orang yang berada di atas lapangan. Sisa 3 pemain lainnya di bangku cadangan dan mereka bisa bermain asal menggantikan pemain asing juga. Wacana penggunaan 11 pemain asing di Liga 1 2025/2026 ini ternyata membuat beberapa klub mengerti dan menyambut baik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, adalah salah satu orang yang memahami kenapa wacana ini bisa dicetuskan. Hal ini karena PT LIB pun tak ingin wakil Liga 1 di kompetisi antar klub Asia sekadar jadi peserta. Untuk itu, wacana ini dicanangkan karena mulai musim 2024/2025, tidak lagi ada pembatasan pemain asing di AFC Champions League, ACL, baik di Elite maupun TU serta AFC Challenge League. Tak adanya batasan ini membuat klub-klub dari negara lain pun bisa menurunkan hingga 11 pemain asing.
Kondisi ini juga telah terlihat jelas saat Johor Darul Takzim bermain di ACL di mana mereka hanya memainkan satu pemain lokal. Begitu juga dengan Buriram United, saat tampil di kompetisi antar klub Asia, tim asal Thailand ini juga kerap menurunkan 10 pemain asing. Dengan situasi itu, Bojan Hodak pun memahami kenapa wacana tersebut diadakan. Menurutnya, PT LIB mengikuti peraturan AFC. Saya pikir ini terkait dengan peraturan AFC, ujar Bojan Hodak kepada awak media di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Ini adalah peraturan yang telah diubah oleh AFC, ucapnya. Mantan pelatih PSM Makassar itu percaya bahwa dengan adanya penerapan wacana itu, kompetisi akan semakin bagus. Pelatih asal Kroasia menilai bahwa dengan adanya 11 pemain asing, persaingan di Liga 1 bisa lebih ketat. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC tersebut percaya apabila ada 11 pemain asing, para pemain lokal akan berlomba-lomba dan bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan menit tampil. Bojan Hodak menyambut baik wacana ini karena dia percaya bahwa aturan tersebut juga akan membantu pemain menaikkan kualitas mereka. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai apabila persaingan semakin ketat, pemain lokal pun akan berusaha lebih keras lagi. Dengan bertambahnya persaingan untuk mendapatkan menit bermain, akan meningkat pula kualitas pemain. Menurutnya, hal ini bisa saling beririsan sehingga Hodak menyambut baik kabar tersebut. Jelas, dengan bertambahnya pemain asing, Anda akan mendapatkan liga yang semakin ketat, kata Bojan Hodak. Jadi, untuk pemain lokal yang ingin masuk ke tim, kualitas dalam latihan dan pertandingan patut ditingkatkan, jelasnya. Tentu saja, liga akan semakin lebih baik dan kuat. Hodak juga menilai bahwa dengan meningkatnya kualitas kompetisi Liga 1 karena banyaknya pemain bagus, kualitas wakil Indonesia di kompetisi antar klub Eropa nantinya juga akan bertambah. Pasalnya, tim-tim yang tampil di kompetisi antar klub Asia nanti akan menjadi wajah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, Bojan Hodak menyambut baik adanya wacana 11 pemain asing tersebut. Itulah mengapa, seperti yang saya katakan, kita perlu mendapatkan hasil yang lebih bagus di AFC dari tim-tim yang lolos kualifikasi, tegas Bojan Hodak. Ketika Anda meningkatkan standar sepak bola di liga, tentu pemain akan semakin membaik, tuturnya. Sosok Teja Paku Alam, komebaknya di Persib Bandung buat Bobotoh terpana, dinilai layak jadi MOTM. Performa Teja Paku Alam berhasil mencuri hati para bobotoh saat tampil di laga Persita Tangerang vs Persib Bandung, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Laga pekan ke-33 Liga 1 2024/2025 tersebut berlangsung di Stadion Indomilk Arena dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Dalam laga tersebut, Teja Paku Alam kembali mendapatkan kesempatan dari Bojan Hodak untuk menjadi starter. Kesempatan tersebut pun tak disia-siakan oleh Teja Paku Alam yang kemudian menampilkan performa terbaiknya. Kiper asal Painan tersebut berhasil melakukan berbagai penyelamatan saat serangan lawan datang tak henti ke gawang Persib Bandung. Berbagai pujian pun datang kepada Teja Paku Alam, seperti yang terlihat dalam unggahan Persib Bandung, Jumat. Akun Persib Bandung mengunggah foto Teja Paku Alam dengan hasil akhir pertandingan melawan Persita Tangerang. Di kolom komentar, para bobotoh pun membanjiri Teja Paku Alam dengan pujian, termasuk menilai dirinya layak menjadi Man of the Match, MOTM. Adapun, ini adalah penampilan ke-7 Teja Paku Alam sepanjang Liga 1 2024/2025. Sebelum ini, penampilan terakhir Teja Paku Alam adalah ketika menghadapi PSBS Biak pada laga pekan ke-18 yang juga sama-sama menjadi starter. Ia mencatatkan 1 clean sheet saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-17. Tak takut kalah bersaing. Ini kata penyerang Persib Dimas Drajat soal wacana Liga 1 pakai 11 pemain asing musim depan.
Menyikapi wacana Liga 1 musim depan di mana klub bisa memainkan 11 pemain asing, penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, tak takut bersaing. Dia justru termotivasi untuk menjadi lebih baik. Seperti diketahui, PT Liga Indonesia Baru, LIB, mewacanakan kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 akan memperbolehkan klub menggunakan 11 pemain asing. Aturannya adalah 8 pemain berada di atas lapangan, sedangkan 3 lainnya di bangku cadangan. 3 pemain cadangan ini bisa dimainkan dengan catatan menggantikan pemain asing lainnya. Pernyataan PT LIB terkait wacana 11 pemain asing di Liga 1 musim depan ini mendapatkan berbagai reaksi. Ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan tercetusnya penerapan aturan baru soal pemain asing di Liga 1 ini. Walaupun demikian, PT LIB telah menjelaskan bahwa penerapan aturan pemain asing ini sudah disesuaikan dengan AFC. Sejak musim 2024-2025, AFC tak memberikan batasan lagi untuk memainkan pemain asing di kompetisi klub Asia. Klub-klub yang bermain di AFC Champions League, ACL, Elite maupun TU dan AFC Challenge League bisa tampil dengan 11 pemain asing sekaligus. Hal ini juga telah terlihat dalam beberapa kompetisi di Asia. Bahkan dalam ACL musim 2024-2025 ada banyak klub yang lebih mengandalkan pemain asing. Seperti Johor Darul Ta'zim dan Buriram United saat tampil di AFC Champions League Elite 2024-2025. Klub asal Malaysia dan Thailand itu lebih sering hanya menurunkan 1 pemain lokal saat berlaga di AFC Champions League. Sementara untuk slot 10 pemain lainnya di setiap pertandingan dihuni pemain asing. Untuk itu, PT LIB mencanangkan wacana 11 pemain asing karena mereka tak ingin wakil Indonesia nantinya hanya ikut menjadi peserta di Asia. Agar mendukung klub yang bermain di kompetisi antar klub Asia nanti, PT LIB ingin membantu klub supaya bisa mempersiapkan tim lebih baik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik soal rencana 11 pemain asing di Liga 1. Menurutnya, hal ini tak hanya membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Namun, dia percaya pemain lokal bakal bisa bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing mendapatkan tempat. Hal serupa pun diungkapkan oleh penyerang Maung Bandung, Dimas Drajat. Pemain berusia 28 tahun tersebut mengaku bahwa dia tak begitu keberatan dengan adanya wacana 11 pemain asing di Liga 1 musim depan. Pemain asal Gresik itu bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tak masalah meski Liga 1 akan menerapkan 20 pemain asing sekaligus. "Mungkin dari saya sebagai pemain tidak ada masalah," ujar Dimas Drajat kepada awak media, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Dimas menilai bahwa yang terpenting adalah bagaimana pemain-pemain bisa berkompetisi dan tanpa rasa takut tersingi. Setelah mendengar adanya wacana Liga 1 musim depan akan menerapkan 11 pemain asing, Dimas Drajat mengaku tak takut sama sekali untuk bersaing. Menurutnya, saat ini yang terpenting dia terus bekerja keras agar bisa mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu, alih-alih merasa khawatir, dia justru termotivasi untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Pasalnya, Dimas pun ingin mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih agar dapat bermain dan membela tim secara reguler. Dimas Drajat mengaku akan bekerja keras dan maksimal dalam setiap laga bersama Persib. "Yang terpenting sama-sama bermain sepak bola," kata Dimas Drajat. "Sebagai pemain lokal, saya akan berusaha keras supaya bisa bermain," tuturnya. The Jackmania, back-to-back gelar Persib biasa, tapi mereka bagus. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, mengomentari soal back-to-back gelar yang didapatkan Persib Bandung. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? "Yang pertama back-to-back gelar, Persib, bagi saya mungkin ini bukan hal yang luar biasa ya. Karena sudah pernah dilakukan oleh Bali United.
jadi ya itu standar, kecuali mungkin nanti hat-trick gelar, kata Diki di Jakarta, Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025. Meski menyebut back-to-back gelar Persib sebagai sesuatu yang biasa, Diki tetap salut dengan manajemen Persib dari segi prestasi. Dia bahkan mengakui dari segi itu, Persib lebih unggul dari Persija. Apakah manajemen Persib lebih bagus dari Persija? Kalau patokannya prestasi, iya. Seiring dengan adanya prestasi, para supporter yang sempat ada konflik dengan manajemen akhirnya balik lagi, kata Diki. Diki pun mengungkapkan, manajemen Persija harus berkaca dari kesuksesan Persib musim ini. Setidaknya, mereka harus tahu cara mengelola tim yang tepat sesuai dengan kemampuan. Kalau dibandingin sama manajemen Persija ya jelas, harusnya manajemen Persija itu punya cara yang tepat bagaimana mengelola tim ini dengan baik, sesuai dengan kemampuannya, kata Diki. Dalam dua pertemuan di Liga 1 2024/2025 ini, Persija dibuat tak berkutik oleh Persib saat bermain di Bandung, tepatnya di Sijalak Harupat, Macan Kemayoran kalah 0-2 dari Persib. Saat main di Patriot Candrabaga, Persija sebenarnya sempat unggul 2-0 atas Persib. Namun, gol-gol dari Nick Kuiper dan David Da Silva membuat laga berakhir imbang 2-2. Macan Kemayoran tak bisa mengalahkan Maung Bandung musim ini. Pelatih Persib Bandung pilih tutup mulut soal sanksi untuk Ciro, tak mau bernasib seperti pemain PSM. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih tutup mulut mengenai sanksi yang didapat Ciro Alvis. Ciro dipastikan sudah tak bisa bermain untuk Persib lagi meski Liga 1 2024/2025 masih menyisakan 2 pekan. Persib akan berhadapan dengan Persita Tangerang, tanggal 16 Mei tahun 25, dan Persis Solo, tanggal 24 Mei tahun 25. Ciro tidak akan terlibat dalam dua laga itu karena sanksi tambahan dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Sanksi tambahan itu diberikan atas aksi sikutan kepada pemain Malut United. Saat itu, Ciro langsung mendapat kartu merah setelah wasit melihat tayangan VAR. Bukan cuma sanksi tambahan yang mengharuskan absen dalam 3 laga, Ciro juga harus membayar denda 10 juta rupiah. Mengenai hal itu, Hodak enggan berkomentar. Anda lihat Yuran Fernandes, bek PSM, memberi komentar. Hasilnya apa? Jadi saya tidak bisa komentar, kecuali kamu ingin saya terkena masalah, ucap Hodak setelah sesi latihan di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Bandung, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Yuran disangsi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di Indonesia selama 12 bulan dan denda 25 juta rupiah. Jenis pelanggarannya adalah membuat pernyataan secara tertulis melalui media sosial yang mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan dan persepakbolaan Indonesia, serta memukul layar monitor VAR. Hodak hanya mengatakan, Ciro secara resmi tidak bisa bermain 2 pertandingan. Itu artinya dia tidak akan main hingga laga terakhir, ujar Hodak. Artinya, laga melawan Malut United menjadi pertandingan terakhir Ciro berkostum Persib. Pemain asal Brasil itu telah memutuskan meninggalan tim Pangeran Biru. Dia menyampaikan salam perpisahan setelah Persib mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0 pada pekan ke-30. Kagumi Boboto, Ketum The Jackmania juga berharap manajemen Persija contoh manajemen Persib. Persib Bandung dipastikan keluar sebagai juara Liga 1 2024/2025. Raihan tersebut pun membuat tim berjuluk Maung Bandung tersebut sukses mencatatkan back-to-back. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno turut buka suara terkait keberhasilan Persib Bandung merengkuh juara Liga 1 musim ini. Peran manajemen dalam meningkatkan prestasi Persib dinilainya jadi kunci kesuksesan Persib. Terlebih, para pendukung setiap mereka, Bobotoh dan Viking juga terus memberikan dukungannya meskipun di pekan-pekan awal sempat ada ketidakpercayaan kepada manajemen Persib. Pertama soal back-to-back,
Bagi saya mungkin ini bukan hal yang luar biasa ya, karena sudah pernah dilakukan oleh Bali United. Jadi ya itu standar. Kecuali mungkin nanti hat-trick. Kalau hat-trick mungkin itu baru ada di Indonesia. Kata Diki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2025. Nah yang kedua, apakah manajemen Persib lebih bagus dari Persija? Kalau patokannya prestasi, iya. Tapi kalau kita lihat misalkan dari jumlah penonton atau dari hal-hal lainnya, memang musim lalu kan memang Persib di awal-awal kan sempat ada konflik lah antara penonton dengan manajemennya. Tapi dengan beriringnya prestasi, maka ya akhirnya balik sendiri gitu. Makanya itu sebuah hal yang saya cukup kagumi juga dan salut ke teman-teman supporter Bandung, adalah mereka akhirnya kembali ke tribun untuk meramaikan stadion itu, terangnya. Diki berharap cara yang dilakukan manajemen Persib bisa dilakukan manajemen Persija Jakarta. Manajemen harus benar-benar meningkatkan kualitas Persija terus meningkat. Menurutnya, dengan demikian, supporter The Jakmania bakal terus mendukung Persija di setiap pertandingan. Karena apa? Karena kita butuh gairah sepak bola seperti itu. Kalau dibandingin sama manajemen Persija ya jelas, harusnya manajemen Persija itu punya cara yang tepat untuk bagaimana mengelola tim ini dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya, pungkasnya. Respect, banyak klub Indonesia masih remehkan hal ini, tapi Persib Bandung justru sangat menjunjung tinggi. Masih banyak klub di Indonesia yang meremehkan hal ini, dan Persib Bandung bisa menerapkannya dengan sangat baik dalam timnya. Bukan tanpa alasan, Persib Bandung punya manajemen yang baik dan sehat hingga selama 2 musim terakhir tidak pernah ada menunggak gaji pemainnya. Hal itu sangat berpengaruh secara psikologis. Komitmen yang dibangun oleh tim berjuluk Maung Bandung membuat mental para pemainnya sangat baik dalam bertanding hingga punya semangat untuk memperebutkan gelar juara. Mantan gelandang timnas Indonesia sekaligus kapten Persib Bandung mengungkapkan kisah di balik kesuksesan Persib Bandung menjadi juara BRI Liga 1 2024/2025, yang dapat dicontoh oleh klub di Indonesia. Dalam acara Bincang Sepak Bola mengundang Mark Klok sebagai narasumber. Salah satu pembahasan adalah banyak klub yang di Liga Indonesia zaman dulu ketika punya pemain yang cedera, ditinggal begitu saja dan paling miris adalah diputus kontrak. Mark Klok mengungkapkan bahwa Persib Bandung sangat menghargai pemain yang cedera. Cedera di dalam sepak bola hal yang biasa. Kamu lihat di klub manapun di dunia banyak pemain hebat dapat cedera yang parah. Mungkin setahun tidak main. Tapi bukan artinya, oh mereka cedera terus kita putus kontrak. No, ungkapnya. Menurut Mark Klok, klub yang ideal adalah memperpanjang kontrak pemain tersebut dan tanpa mengesampingkan kontribusinya buat tim. Klub yang benar-benar extend kontrak supaya mereka support mereka buat datang kembali ke tim. Fisio, dokter, operasi semua yang benar. Itu profesional industri kan? Bukan? Oh kamu cedera. Kamu tidak penting lagi, tidak kontribusi hasilnya di lapangan, oh kita tidak take care of you, nggak bisa begitu kan, paparnya. Mark Klok menegaskan bahwa Persib Bandung sangat menjaga para pemainnya di musim ini. Persib benar-benar lakukan ini dengan pemain di musim ini, itu sangat diapresiasi, ucapnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana Persib Bandung sangat memberikan support kepada beknya yang sedang mengalami cedera, Rahmat Irianto. Hal itu terlihat saat seluruh pemain, staf hingga pelatih melayat ke kediaman Rahmat Irianto untuk memberikan moral atas meninggalnya sang ayahanda, Bejo Sugiantoro. Tak hanya itu, Rahmat Irianto juga mengaku bahwa walau sedang cedera tetapi Persib Bandung tetap memberikan gaji dan sangat peduli kepadanya.